Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Dadakan Mendadak Podcast. Bareng aku Tika ditemani oleh Aku Neha Nur Halimah. dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sad Era. Apa itu Sad Era? Jadi Sad Era itu adalah fase kesedihan yang dialami oleh semua manusia, mulai dari dia kecil, kemudian beranjak dewasa, di remaja, kemudian di usia kita saat ini, orang tua, bahkan intinya semua umur itu juga mengalami sad era. Jadi fase kesedihan itu nggak cuma untuk anak-anak muda, nggak cuma untuk orang tua, tapi semuanya. Oke, Mbak Neha. Jadi kan saat era itu bisa dibilang fase kesedihan yang pasti dialami oleh setiap orang gitu ya. Nah, dari saat era tersebut kira-kira ada beberapa contoh atau studi kasus yang mungkin saja bisa kita bahas nih pada video kali ini. Apa gitu? Teman-teman ini nggak tahu yang video viral yang anak muda bunuh diri di apa namanya itu jembatan itu loh Kak, jembatan apa? Cangar. Nah, itu kan dia sepertinya mengalami mungkin krisis ekonomi atau mungkin bisa juga tekanan mental yang ada di lingkungannya. Nah, di situ mungkin anak muda itu tidak mempunyai pilihan lain selain untuk melarikan diri dengan cara yang tragis seperti itu. Dia merasa kesepian, dia merasa tidak punya teman untuk berbicara, untuk membagikan apa yang ia rasakan. Jadi dia memendam terlalu dalam yang ia rasakan. Akhirnya ketika meledak, dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara tragis seperti itu. Jadi buat teman-teman sebenarnya ya, kalau kita punya masalah atau sesuatu yang membuat diri kita itu merasa nggak nyaman, sebaiknya segera diucapkan. Bukan karena kita oversharing, tapi untuk menjaga kesehatan mental kita juga. Tidak semuanya itu kita harus pendam sendiri, karena kita kan punya lingkungan ya, kita adalah makhluk sosial. Jadi mungkin kita bisa sharing kepada keluarga, kepada ibu kita, ayah kita, saudara, bahkan teman, begitu. Jadi tidak melulu kita pendam sendiri, karena ketika kita memendam sendiri dan kita tidak mengeluarkannya, itu akan menjadi gumpalan-gumpalan yang akan menimbulkan masalah terbaru gitu. Oke. Jadi ketika misalkan kita pada sedang mengalami kesedihan, lalu kesedihan tersebut tidak disalurkan dengan semestinya atau bahkan itu dipendam sendiri, itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan gimana sih respon masyarakat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, kayak misalkan dari bunuh diri tersebut, bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar kita? Apakah hal itu sudah wajar atau memang hal itu sebenarnya bisa diantisipasi? Gimana nih Mbak Neha penjelasannya? Sebenarnya ketika video-video yang sudah viral tersebut terunggah, nah kita kan melihat respon dari netizen, masyarakat sekitar. Sebenarnya mereka itu juga ikut bersedih, mereka kecewa karena mungkin mereka tidak bisa menjadi tempat untuk bercerita, tidak bisa menjadi tempat untuk menaungi segala keluh kesah dari anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya, karena belakangan ini kasus-kasusnya itu banyak sekali anak muda yang seperti itu. Nah, untuk masyarakat sebenarnya mereka itu, kita tidak menyalahkan masyarakat ya Kak. Jadi sebenarnya masyarakat itu juga merasa bersedih, merasa kecewa dengan apa yang terjadi belakangan ini. Nah, dampak dari beberapa video viral itu adalah ketika banyak juga pemuda yang akhirnya kayak FOMO gitu loh Kak. Kayak FOMO mengakhiri hidupnya, yang sebenarnya itu bukan banget solusi utama ya. Jadi itu nggak banget buat kita, karena kita, apalagi kita anak muda, kita tuh banyak sekali jalan yang harus kita pilih, yang bisa kita pilih. Kita masih punya banyak opsi untuk kita ambil. Jadi sebaiknya anak muda itu bisa berpikir untuk lebih positif lagi.
Karena sebenarnya masyarakat itu sangat menyayangi kita. Kita bisa memfungsikan, menggunakan komunikasi kita dengan baik bersama dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Jadi tidak semua manusia itu jahat, kita bisa menemukan manusia-manusia lain di sisi lain yang bisa menerima kita. Ya, sebenarnya kalau seseorang itu tidak menutup diri, dia mau mungkin keluar untuk sekedar melihat suasana di luar atau mungkin melihat lalu lalang kendaraan, terus juga mau berbaur dengan apa ya istilahnya, kita kan bisa memilih lingkungan yang sekiranya nggak toksik. Kayak kita kan bisa lihat, kita bisa merasakan bahwa oh ini tuh lingkungan ini akan membawa pengaruh yang positif untuk saya kayak gitu kan. Nah, ketika seseorang itu mau untuk apa ya namanya istilahnya, dia berpikiran terbuka, terus dia merasa apa namanya, kalau merasa nggak ada solusi, dia mungkin bisa keluar. Bisa jadi solusi itu didapatkan dari luar, kan tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk masalah ini apa namanya, pada saat era ini kan pastinya kan dialami oleh semua orang, entah itu dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda atau mungkin latar belakang yang pastinya bermacam-macam. Nah, menurut Mbak Neha sendiri, apakah ada pengaruh apa ya, pengambilan keputusan seseorang itu pengaruhnya ketika dia mengambil keputusan dalam keadaan emosi dengan apa yang dia yakini? Kayak gimana ya? Semua orang kan pasti punya agama, ada yang enggak, tapi apa yang mereka yakini kan itu macam-macam. Nah, apakah keyakinan itu dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam apa ya, mencari solusi ketika dia dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan yang mungkin itu berat gitu? Oke, jadi sebenarnya rasa sedih, rasa kecewa itu adalah fitrah insaniyah, yaitu fitrah semua manusia. Semua manusia, baik itu imannya yang kuat maupun kurang iman, karena sebenarnya kadar keimanan, tingkat keimanan seseorang itu kita nggak tahu ya Kak. Nah, semuanya itu pasti merasakan kesedihan. Nah, di dalam masyarakat kita itu yang sering terjadi dan juga disalahpahami itu adalah ketika seseorang yang dianggap sebagai ahli agama, contohnya adalah kiai mungkin, ustadz, kemudian pengasuh pondok pesantren mungkin, itu adalah orang yang tidak mempunyai emosi, kayak robot yang diharuskan untuk bersabar, terus bersabar. Padahal kan setiap manusia yaitu boleh merasakan kesedihan dan juga boleh meluapkannya dengan catatan itu tidak keluar dari batas-batas yang sudah diajarkan di dalam agama kita masing-masing, begitu Kak. Nah kan kalau kita sebagai umat muslim itu kan kita punya suri tauladan, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira dari beliau ini adakah kayak cerita-cerita yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya untuk bagaimana kita menghadapi masalah-masalah kedepannya gitu? Jadi di dalam cerita Nabi Muhammad SAW itu ada peristiwa yang namanya Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Nah, tahun kesedihan itu beliau pada saat itu meninggal oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah dan juga pamannya bernama Abu Thalib. Nah, kedua orang itu kan sangat berpengaruh ya pada saat Nabi memperjuangkan agama Islam. Nah, ketika dua orang itu yang menjadi pendukung dan juga penguat Nabi itu meninggalkan Nabi, kan pasti Nabi sedih banget tuh. Jadi disitulah Nabi benar-benar merasakan kesedihan yang benar-benar dalam. Kan berarti kita bisa memetik hikmah bahwasanya seorang nabi aja juga diberi cobaan yang begitu berat gitu kan. Terus kira-kira ya, kalau misalkan kita belajar dari nabi dengan takaran ujian yang pastinya kan sesuai dengan kemampuan kita kan. Nah,
ketika kita dihadapkan dengan cobaan dan kita harus menghadapinya dengan apa ya, kayak sebisa mungkin kita tuh nggak boleh menyerah, kayak kalau belum waktunya jangan sampai mengakhiri hidup kayak gitu. Gimana sih biar kita tuh punya basic pertahanan mental yang kuat gitu loh. Kira-kira dari kamu tuh ada tips atau mungkin kamu mau berbagi gimana caranya mengantisipasi ketika kita tuh pengen punya pertahanan mental yang kuat gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau kita lagi berada di fase kesedihan, galau, kecewa yang berat, dan kita rasa itu udah bener-bener di titik kita yang paling lemah. Tujuan utama kita tuh bukan lagi soal bahagia, tapi langkah utamanya kita tuh adalah memvalidasi kesedihan kita. Gak apa, jadi kita tidak melarang diri kita untuk bersedih. Kita tetap memvalidasi, kita memperbolehkan diri kita untuk bersedih, dikasih waktu. Kemudian kita juga nggak apa-apa misalnya mau menangis, bener-bener kayak udah pasrah banget, itu nggak apa-apa banget. Itu adalah cara kita untuk memberikan ruang yang aman untuk kita sendiri dari tindakan-tindakan atau pikiran-pikiran kita yang mungkin membahayakan kita. Nah, yang kedua adalah menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau membahayakan. Contohnya mungkin bisa benda-benda tajam atau mungkin sosial media. Itu adalah cara kita yang kedua untuk memberikan rasa aman kepada diri kita. Nah, yang ketiga, kita sangat dilarang untuk mengisolasi diri. Kita boleh memberikan waktu untuk kita menyendiri, tetapi tidak berlarut-larut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu berada di fase tadi Amul Husni itu beliau tidak mengisolasi diri, teman-teman. Beliau juga menceritakan kesedihannya kepada sahabat-sahabatnya. Begitu juga kita, teman-teman. Kalau kita punya masalah, kita sangat boleh memberikan cerita kita kepada teman-teman yang lain agar mungkin bisa didengar, atau mungkin kalau ada saran dan juga masukan kita bisa menerima seperti itu. Jadi kita tidak merasa sendirian, tidak merasa menanggung beban ini sendirian, begitu. Nah, kita juga bisa mencari bantuan dari orang yang lebih berprofesional dari kita. Bisa itu orang yang lebih tua dari kita, teman, atau mungkin memang bimbingan konseling. Bisa ke psikiater, bisa. Jadi kita harus meminta bantuan ya, teman-teman. Kita harus usaha. Kita nggak boleh berpasrah bener-bener kayak udahlah ini takdir. Tapi kalau kita nggak bisa usaha ya tetap ngestak di situ aja. Karena Allah, Tuhan kita itu memberikan cobaan kepada umatnya itu sesuai dengan kadar kemampuan umatnya masing-masing, begitu. Ketika kita dikasih cobaan sama Allah, berarti kita itu bisa, dan kita harus usaha untuk menyelesaikannya, begitu. Oke, dari pembahasan kita pada video kali ini tuh mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap manusia itu pasti mengalami satera atau mengalami masa-masa sedih, galau, terus kayak rasanya masalah itu menumpuk, yang A baru selesai, yang B datang lagi, kayak gitu kan. Nah, pada intinya setiap kita diberi cobaan itu pasti itu sesuai dengan kadar kemampuan kita atau sesuai dengan kesanggupannya kita. Nah, apabila kita merasa bahwa kita itu sudah tidak ada jalan keluar, kita harus berusaha untuk mencari solusi itu. Kalau nggak dapat dari diri sendiri, maka kita harus keluar. Mungkin kita bisa ke psikolog, ke psikiater, ke teman, atau ke siapapun lah di luar sana, pasti ada solusi. Ingat ya, Tuhan itu pasti ngasih masalah, pasti juga ada 1001 solusinya, kayak gitu. Dan dari Amul Husni dari Rasulullah tadi, tentunya kita juga dikasih kayak hikmah, bahwasanya kita dapat mengambil pelajaran kalau kita lagi sedih, kita lagi emosi, itu tuh wajar, kita nggak apa-apa, itu normal. Dan yang pasti kita harus nggak boleh menyerah sama ujian itu. Kita pasti bisa ngelewatin itu, dan sebisa mungkin kita berusaha untuk mencari solusi, kayak gitu.
Oke, seru sekali pembahasan kita pada kali ini. Mungkin kalau nanti ada yang ingin ditambahkan atau saran, masukan, kritik, nah kita nggak anti kritik ya, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nggak apa-apa video ini dikirim, disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Nanti biar kita tahu apa yang harus dibenahi, karena ini juga video podcastan pertama kali. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Terima kasih udah memperhatikan dari awal sampai akhir.